kabarnya nih? Kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu. Sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita akan angkat pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kita. Berkatilah ibadah kami agar bisa berjalan dari awal hingga akhirnya sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Jauhkanlah ibadah kami dari roh-roh jahat yang mencoba untuk mengganggu jalannya ibadah kami. Sekarang kami akan mulai ibadah kami. Kami akan mulai hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua. Sekarang kita akan mulai memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian dari terbit mata.
hari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan. Teman-teman belum capek kan ya? Kalau teman-teman belum capek, kita akan angkat satu pujian lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Puji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibagikan oleh kakak-kakak kami. Tuhan berkatilah, semoga kami bisa mendengarkan apa yang telah dibagikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Bukalah hati serta pikiran kami agar kami bisa menerima firman-Mu ya Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami hingga dapat berbuah lebat ya Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo, selamat sore adik-adik. Selamat berjumpa lagi dengan Kak Oki. Sebelumnya, Kak Oki ucapin lagi ya, Selamat Natal dan Tahun Baru. Hari ini adalah minggu pertama kita beribadah ya. Dengar firman Tuhan di YouTube lagi. Pasti adik-adik udah gak sabar ya, karena kemarin kira-kira sekitar 2 mingguan kita gak ibadah ya. Gak ada ketemu dengan YouTube juga, channel Antioquia Kids ya. Kau tahu pasti ada adik kangen. Kau juga kangen mau ketemu adik-adik, mau ngajarin adik-adik, ya kan? Nah, ini adalah langsung aja ya. Ini adalah awal tahun. Kau mau kasih tahu satu rahasia. Wow, tahu gak rahasia? Rahasia yang terbesar supaya adik-adik bertahan terus di dalam Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau, yaitu judulnya, ya Kak aku udah tahu, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Betul. Tapi ada ayatnya adik-adik. Kenapa kita jadi harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Sebelumnya Koki baca di Filipi 3 ayat 10. Sebelum itu Koki baca dulu, ingetin yang kemarin. Tuhan janjiin apa kalau kamu menjadi alatnya Tuhan, menjadi penjala jiwa, menjadi yang tahun lalu di akhir itu, menjadi ikutin perkataan Tuhan, amanat agung itu, maka kamu akan diberi kuasa. Tuhan bilang. Coba kita buka dulu. Sebelumnya belum. Kenapa kita harus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Ayo, ada yang tahu? Wah, menjadi Tuhan dong Kak? Bukan. Tuhan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, maksudnya adalah menjadi kelakuannya, tindak tanduknya harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Nah, kita baca dulu di Yohanes 3 ayat 16. Nah ya, kita baca Yohanes 3 ayat 16. Kenapa sih? Loh, kok ayatnya ini? Dengar dulu, tenang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, dengerin, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengerin adik-adik, sebelum Tuhan Yesus minta kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah menjadi manusia. Jadi manusia. Dia berubah, bayangin, Tuhan berubah jadi apa? Manusia. Dia merasakan apa? Sakit, dia merasakan sakit hati adik-adik. Kalau dia tahu bagaimana disakiti, ya kan? Sebelum dia mati, dia disiksa dulu kan? Dia tahu bagaimana. Tapi cuma satu yang tidak dia buat, dosa. Tuhan Yesus dari kecil tidak berbuat dosa. Nah, balik lagi. Bagaimana caranya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Kita baca dulu ayatnya ya adik-adik ya. Kita cepat nih. Filipi 3 ayat 10. Salah. Minta maaf kau. Filipi 3 ayat 10. Kita baca. Yang ku kehendaki, dengerin, ialah mengenal siapa? Dia. Mengenal Yesus. Ada yang nggak tahu? Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 di perjanjian baru. Dari ulang. Yang ku kehendaki ialah mengenal apa? Mengenal dia Yesus. Dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Tuh. Persekutuan dalam penderitaannya.
persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Menjadi apa? Serupa. Artinya serupa apa? Ayo adik-adik. Artinya apa? Menjadi sama. Menjadi mirip. Wah. Menjadi mirip seperti Tuhan Yesus. Iya. Kamu tidak lagi menjadi, aku pengen jadi YouTuber. Boleh aja. Aku mau jadi Superman. Ngapain? Aku mau jadi apa lagi ya? Apa tuh? Yang superhero Iron Man. Enggak lah. Tapi ini rahasia yang kau kasih. Adalah kamu harus menjadi apa? Serupa dengan apa? Dengan Tuhan Yesus. Yang paling oke. Nggak ada orang lain, nggak ada buku lain yang menyuruh ini. Serupa dengan Tuhan Yesus. Berarti kita apa? Berarti kita mengalami kuasa Tuhan. Iya betul. Dia itu pencipta langit dan bumi. Wih, keren banget ya. Keren nggak? Dia nyiptain langit dan bumi. Apa yang tadi Kak Oki sebut itu cuma cerita dongeng. Ini dongeng? No. Ini beneran. Ini real. Oke, adik-adik. Kuasanya seperti apa, Kak? Ngerubah doain orang sembuh. Salah satunya. Itu semacam kecil. Ngerubah apa lagi ya, Kak? Batu jadi makanan. Bisa aja kalau Tuhan mau. Batu menyanyi. Bisa aja kalau Tuhan mau. Wih, kalau kita ngomongnya gitu. Dengerin. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah minta Roh Kudus. Roh Kudus yaitu rohnya Tuhan. Masuk ke dalam hati kamu. Sehingga Tuhan Yesus bicara sama kamu. Dan kita jadi serupa dengan Tuhan Yesus. Jadi mirip sama Tuhan Yesus. Ada ayatnya. Tenang aja. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kita baca. Tetapi Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dengerin. Kamu akan menerima apa? Kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai apa? Ke ujung bumi. Artinya apa adik-adik? Kamu akan menerima kuasa. Nggak ada kata lain. Kamu akan menerima kuasanya Tuhan. Yaitu karunia-karunia Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Keren kan? Tuhan Yesus yang janjiin. Bukan Koki. Firman Tuhan ditulis. Jadi rohnya Tuhan masuk ke dalam kamu. Terus apalagi? Dan kamu akan menjadi saksi. Nggak cuma sampai di situ. Tapi kamu juga harus menjadi saksinya Tuhan. Seperti amanat Agung. Kak, aku nggak bisa juara Kak pelajaran. Kok aku udah belajar mati-matian, tetap aja nggak juara. Berdoa ya, Dek. Berdoa. Pasti ada waktunya. Asal kamu tekun dan percaya sama Tuhan Yesus. Kak, aku dibully. Berdoa. Kak, aku gimana ya Kak di sekolah? Kalau aku nggak temenan sama anak-anak yang nakal itu yang ngebully aku dimusuhin satu kelas. Biarin. 1 Korintus 15 ayat 33, jangan sesat. Katanya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kak Oki nggak bergaul sama orang-orang yang buruk. Yang fitnah Kak Oki, yang fitnah kamu, Kak Oki nggak bergaul. Tapi Kak Oki ampuni. Aku berkati mereka. Supaya apa? Rohnya Kak aku nggak keganggu. Nggak ditemenin nggak apa-apa. Asal kamu tetap pegang teguh, terus percaya sama Tuhan Yesus. Dan roh Tuhan minta sama Tuhan. Roh Tuhan masuk ke dalam hidup kamu. Gitu caranya. Oke adik-adik. Jadi Filipi 3 ayat 10. Kamu harus serupa dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Keren gak?
kamu akan menerima kuasa. Kamu tidak menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Mirip-mirip. Tapi nggak sama. Kamu tidak menjadi Tuhan. Tapi kamu anaknya Tuhan. Kamu bagian dari Tuhan. Kamu harus ikutin apa yang Tuhan perintahkan. Ini rahasia. Pada saat kamu, ya aku mau Tuhan menjadi serupa denganmu, maka Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Buka hati adik-adik. Biar Roh Kudus masuk ke dalam hidup kamu. Dan Roh Tuhan bicara sama kamu. Amin? Mau adik-adik? Oke. Mari kita berdoa. Kita berdoa ya. Angkat tangannya yang udah dengar. Siapapun dan kapanpun. Ini adalah bukan kebenaran. Atau kebetulan. Kalaupun kebetulan, itu adalah mujizat dari Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan ini, mujizat yang tidak dibilang-bilang oleh Tuhan. Oke adik-adik, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk setiap anak, setiap mata, setiap telinga yang mendengar akan saluran Antioquia Kids ini. Kiranya hati mereka dibukakan, dan biarlah Roh Kudus masuk ke dalam hati mereka, agar mereka menjadi serupa dengan Engkau, Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah terlebih dahulu menjadi serupa seperti kami semua manusia. Engkau mengalami penderitaan yang hebat. Tapi kami mau ya Tuhan, mengalaminya bersama-sama dengan Engkau juga. Karena ada Roh Tuhan yang ada di depan kami. Kami tahu kuasa itu akan beria-ria terus. Akan menjalar dalam seluruh tubuh kami. Dan kami menjadi sembuh dan pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai di sini ya. Jangan lupa, kita sudah mulai ibadah lagi. Baca firman Tuhan tiap hari. Minta Roh Kudus memenuhi kalian semuanya. Dan jangan lupa berdoa terus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah bye-bye. Dadah bye-bye.